Shalom buat kita semuanya. Shalom, selamat pagi. Saya percaya setiap kali kita beribadah, kalau kita datang dengan kerinduan, kita percaya ada Dia di tengah-tengah kita, maka kita akan mengalami Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bulan kedua dari tahun 2025. Ada bagian-bagian firman Tuhan yang sedang disampaikan di tengah-tengah kita. Mari kita akan buka ayat firman Tuhan dari Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Kalau tidak keberatan kita bangkit berdiri kembali. Haleluya. Kalau tema di atasnya berkat, dan kalau engkau merindukan berkat Tuhan, pasti engkau suka baca ayat firman Tuhan ini juga. Haleluya. Karena ini janji firman Tuhan buat kita. Mari kita baca Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. 2 ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Waktu kita baca sampai ayat bagian akhir di mana apa aja yang diberkati. Diberkati kita di kota, di ladang, diberkati buah kandungan, diberkati bakul, tempat adonan, diberkati perjalanan kita. Betapa banyaknya daftar berkat yang dijanjikan di Ulangan 28 ini. Dan kuncinya ternyata hanya di ayat 1 itu, saudara. 1 dan 2. Untuk segala berkat yang dirindukan, Dia sudah kasih kuncinya dari zamannya bangsa Israel sebelum keluar. Bahkan Tuhan sudah mengajari mereka. Apa kuncinya? Cuma satu. Mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Katakan mendengarkan suara Tuhan. Dan yang mendengarkan suara Tuhan yang dimaksud ini bukan mendengar sambil lalu. Mendengarkan suara Tuhan yang mungkin buat kita itu sesuatu yang biasa, yang kecil, yang bahkan ada orang untuk masuk kerja, dia bisa berupaya, saudara, nggak ketinggalan. Tapi untuk mendengar perkataan Tuhan, banyak orang gak mau bayar harga untuk mendengar. Banyak orang berupaya untuk mendapatkan hasil. Janji ketemu klien, mau closing, jualan biar bisa untung. Orang bayar harga, tapi untuk mendengarkan suara Tuhan. Bapak Gembala bilang begini, ada komitmen yang harus dibangun untuk mendengarkan suara Tuhan. Kalau bangun pagi kita nggak bisa set jam berapa aja. Kelihatan kita nggak mau dengarkan suara Tuhan di awal hari kita. Saudara, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Katakan amin. Bilang kanan kiri, ada bagian kita. Deklarasi nggak cukup. Tapi waktu hidupmu mendengarkan suara Tuhan, deklarasi itu jadi powerful. Katakan amin. Enggak mungkin saudara sama orang yang mendengarkan suara Tuhan, berupaya membangun hidupnya, dengan orang yang sembarangan gak mau dengar suara Tuhan. Katakan kanan kiri, enggak mungkin sama. Tuhan itu saudara punya banyak kemurahan, anugerah. Tapi dia pribadi yang tidak suka dipermainkan. Berapa banyak engkau datang dan engkau beribadah, tapi di hari-hari kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Ada resiko enggak dengar suara Tuhan? Tetap ada. Sadrak, Mesak, dan Abednego berketetapan mengikuti kebenaran yang dipercayai. Tidak mau menyembah. Dia masuk, tidak mau menyembah selain kepada Allah yang hidup. Taruhannya jabatannya, taruhannya nyawanya. Sadrak, Mesak, Abednego enggak dibela Tuhan dengan diselamatkan dari hukuman. Sadrak, Mesak, Abednego
Waktu mencondongkan hatinya kepada kebenaran, dia tetap masuk dapur perapian. Banyak kita berdoa untuk kemudahan kita. Kita nggak berdoa supaya nama Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Bukankah Tuhan senang setiap pagi engkau berdoa? Doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bukan jadilah mauku. Bang Horas berapa kali ngomongin doa Bapa kami? Waktu saya ikutin saudara, jadilah kehendakmu. Itu artinya keinginan daging kita, ego kita dibawa kehendak Tuhan. Sekalipun jalannya tidak selalu mudah, tidak selalu dia bela kita dengan cara yang kita mau. Daniel, seorang yang 3 kali sujud menyembah kepada Tuhan. Daniel, waktu dibuat ketetapan menyembah kepada patung, dia buat hatinya condong dan berkata tidak bisa. Apakah diluputkan dari gua singa? Enggak. Betul? Tetap harus dimasukin ke gua singa. Dengar jemaat GPI Kemah Pujian. Kita ikut Tuhan bukan biar semuanya mudah. Katakan amin. Kita ikut dia karena dia patut untuk kita sembah. Kalau kita hanya ikut dia waktu dibela. Dengan cara yang kita mau. Karena saya percaya Tuhan selalu membela engkau dan saya. Waktu engkau sehat, engkau sakit, engkau dibela Tuhan. Waktu engkau kurang, engkau berkelebihan, engkau dibela Tuhan. Waktu orang lain rasanya kehidupannya sudah naik, engkau dibawa, engkau dibela Tuhan. Waktu murid-murid 1 hari, Tuhan berkata, ayo kita menyeberang. Mereka mendengar suara gurunya. Tapi di tengah danau itu bergejolak. Kalau engkau mendengar seruan firman Tuhan, lakukan dengan percaya. Jangan hitung itu benar atau tidak dengan kenyamanan daging kita. Kalau kita ukurannya kenyamanan daging, kita nggak bisa ikut dia karena dia Allah yang roh. Makanya firman Tuhan bilang gini, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Sampai engkau bisa menanggung yang di bawah ini. Perkara yang di atas akan membuat hatimu lapang. Seperti Kasari tadi ngomong. Mengucap syukur. Engkau bisa berkata, ya sakit Tuhan. Tapi orang yang rendah hati, dia akan datang dan berkata, sakit Tuhan. Tapi biarlah dengan kekuatanmu aku melewati semuanya. Hari ini saya mau sampaikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Apakah engkau dan saya mau sama-sama mengambil bagianmu? Beberapa kali kadang saya lihat, orang gak mau terlibat mengambil bagian. Tidak mungkin sama orang yang bekerja dan tidak bekerja. Ya, ada kasih karunia, ada pertolongan, tapi kalau engkau gak bekerja, engkau gak mendapat upah. Buah apa yang ingin kita tuai, maka kita akan siapkan bibit buah yang ingin kita tuai. Katakan amin. Kalau engkau ingin menuai, di Pasutri kemarin, bapak-bapak engkau imam-imam, engkau mau jadi imam yang seperti apa? Itu bukan hanya difantasi, itu harus dihidupi. Itu bukan hanya di mulut, tapi engkau harus melakukan seperti yang engkau mau. Kalau engkau mau jadi anak-anakmu seperti anak-anak Lot, jadilah seperti Lot. Tapi kalau engkau mau membela anak-anakmu, maka engkau akan ambil kehidupan imam-imam yang kau percayai. Amin Bapak-Bapak. Amin. Yang paling mengerikan saudara, banyak kita ingin menuai, tapi gak mau menabur. Dan itu gak cuma bicara uang. Satu hari saya dengar Bapak Gembala berkata, ketekunan, membangun persekutuan dengan Tuhan, gak hanya di bumi dinikmati. Dihitung di kekekalan. Dinikmati di kekekalan. Waktu saya dengar itu, aku gak mau ketinggalan di kekekalan Tuhan. Banyak orang
Ukuran dia mengikut Tuhan, waktu aman-aman, nggak sakit, nggak punya utang, anak-anak baik semua. Apalagi yang jadi ukuran kita? Oh, tabungannya cukup. Oh, rumah tanggaku baik-baik aja, aku nggak seperti rumah tangga yang lain. Tapi hari ini dengar, kalau engkau mencondongkan hatimu mendengar suara Tuhan, engkau akan melakukan apa yang memuliakan Tuhan. Katakan amin. Saya mau sampaikan bagaimana mendengar suara Tuhan yang dia mau. Mendengar baik-baik. Ada 4 yang saya catat. Nanti kita akan baca ada peristiwa. Orang-orang yang gak dengar suara Tuhan dengan baik. Percaya dirinya ketinggian. Satu hari dia menangis, Tuhan gak dengar untuk tangisannya. Ujian tadi bertolak belakang dengan saya akan sampaikan. Banyak orang terlalu pede bilang begini. Saat aku berseru Tuhan dengar. No! Kalau engkau gak memberi telingamu, engkau gak kenal Tuhan, engkau gak tahu selera Tuhan. Kita selalu minta Tuhan permaklumi semua jalan kita. Padahal dia Bapa yang maha baik. Dia ngomong, dia ngajar, dia nasehatin. Akan ada waktu kegoncangan datang kepada kita semuanya. Tapi orang yang membangun hidupnya dengan benar, enggak tergoncangkan. Akan ada waktu di hari-hari terakhir ini. Orang lari ketakutan, kocar kacir. Bukankah Matius 25 mencatat. Ada waktunya yang bijak dan yang tidak bijak. Yang menampung minyak dalam persediaannya. Dia sukacita menyambut kedatangan mempelai. Wah, yang tidak mengisi buli-bulinya dengan minyak. Dia akan ketinggalan. Mendengar suara Tuhan, Ulangan 28. Yang pertama, mengarahkan perhatian sepenuhnya. Mengarahkan perhatian sepenuhnya. Ya, dia bisa ngomong waktu kita bekerja. Dia bisa ngomong waktu kita mandi. Tapi berapa banyak kita punya waktu yang khusus dengan Tuhan. Waktu yang khusus. Dengan banyak pergumulan kita tanya Tuhan. Tuhan, aku harus gimana? Aku harus gimana Tuhan? Dan engkau gak nyambi di sana. Itu tandanya kita peduli dengan pergumulan kita. Banyak orang punya pergumulan. Dia hanya bisa ngeluh. Dia hanya bisa bilang aku susah. Berapa banyak kita peduli dengan pergumulan kita. Kalau engkau peduli, engkau pasti bertanya kepada Sang Maha Tahu. Sang Pembuka Jalan. Yang pertama, mengarahkan perhatian sepenuhnya. Kau gak mau diganggu sama yang lain. Yang kedua, dia pasti memberi waktu. Alone with God. Berapa banyak saudara dengar firman Tuhan itu berkali-kali. Apa yang muncul di hatimu? Saya dengar firman Tuhan itu berkali-kali. Hampir saya apal titik komanya. Karena di sana saya rasa Tuhan bicara banyak buat hidup saya. Mungkin saya nggak tahu kalau di Spotify. Saya jarang dengar Spotify. Saya lebih suka YouTube. Kenapa? Supaya saya duduk diam dengar. Mungkin sekian kali pengulangan itu saya yang dengar. Karena satu firman saya bisa dengar berulang kali. Memberi waktu, katakan memberi waktu. Kapan engkau terakhir beri waktu buat Tuhan? Kalau engkau masalahmu keuangan, apa engkau hanya sekedar cari cuan? Atau engkau dengar Tuhan nasihati dan bimbing? Kalau dia bimbing, dia tahu mengarahkan mata air ke sungai Efrat kah? Ke tempat emas ada di mana? Lebih banyak kita, pikiran kita percaya, tapi hati kita nggak percaya. Kita bilang kita percaya dia pembuat mujizat. Kalau engkau percaya, engkau akan nempel sama dia. Yang ketiga, mendengar untuk melakukan. Bukan untuk pembelaan diri.
Banyak kita mendengar, tapi kita berargumen sama Tuhan. Tapi kan gak gitu Tuhan. Mendengar untuk melakukan. Yang keempat, menundukkan gejolak dan ego. Menghidupkan respon manusia baru. Ciptaan baru. Yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Hidupnya secara rohani. Beberapa orang di Alkitab dicatat, muridnya Petrus diperingati Tuhan. Tapi dia bisa bilang loh, waktu Yesus bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. Petrus bisa bilang, enggak Tuhan. Saya mau kasih tahu, di tiap perjalanan saudara dan saya, bukan saudara aja. Kalau peringatan datang, jangan bilang gini, enggak. Salah yang nyampein. Lebih baik engkau dan saya bertobat dan bilang, Tuhan tolong aku. Biar peringatan ini enggak terjadi tapi aku diluputkan. Kita akan lihat satu kisah saudara. Yang di sana saya berdoa supaya hari ini kita semua dibuat mengerti bahwa kita harus membangun diri kita masing-masing. Katakan amin. Katakan amin. Imam-imam yang bertanggung jawab buat anakmu bukan gereja, dirimu. Ibu-ibu yang bertanggung jawab buat anakmu bukan guru gereja anak, dirimu. Sampai kita akan saudara, kalau kita membangun diri kita sama-sama, kita akan jadi gereja yang kuat. Kita akan mengeksekusi kehendak Tuhan di bumi ini. Kita nggak sibuk dengan diri kita. Haleluya. Deklarasi kita, kalau engkau ucapkan, ada sesuatu yang bergejolak di hati, betul nggak? Waktu diajak doa sama-sama. Tapi kalau itu hanya jadi kayak mantra, nggak ada kuasanya. Mari kita buka sama-sama dari Ulangan 1. Saya percaya Tuhan yang saudara saya sembah, Tuhan yang gak lalai mengerjakan bagiannya. Amin. Siapa yang percaya? Saya percaya. Dia gak lalai melakukan bagiannya. Dia maha baik, dia maha membela. Tapi banyak pembelaannya menjadi percuma ketika kita tidak melakukan bagiannya. Bukankah dia yang angkat kita dari lumpur kekotoran dosa kita? Bukankah dia yang mengampuni banyak pelanggaran kita? Tapi setelah diampuni, dia pengen kita mendengar arahannya. Kita nggak seperti bangsa Israel, berkeliling 40 tahun. Kenapa? Nggak mendengar. Yang bahaya, waktu mujizat pun tidak mengubah hati orang. Mari lihat Ulangan 1 ayat 41. Tuhan, biar Engkau bicara di tengah-tengah kami. Biar Tuhan bicara menasehati kita. Biar hari ini ada pertobatan di rumah Tuhan. Biar ada hati yang kembali kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Ulangan 1 ayat 41. Kalau engkau bisa lihat di Alkitabmu atau di handphonemu, coba baca judulnya sama-sama dengan saya. Judulnya aja dulu. Ulangan 1 ayat 41. 2 ya. Riwayat kegagalan serangan ke bagian selatan. Ada kegagalan yang dicatat, yang dilakukan oleh orang-orang yang berkata, kami mau maju sesuai perintah Tuhan, tapi gagal. Ada cerita di sini, kelompok orang yang gagah menyandang pedang, yang bisa mengkoordinir banyak orang, yang punya keahlian dan strategi berperang, yang punya modal, tapi satu hari ketika mereka tidak mendengar perintah Tuhan, tidak mendengar suara Tuhan, mereka pulang habis-habisan. Mereka menangis dan firman Tuhan berkata,
Tuhan tidak mendengar tangisan mereka. Jemaat GPI Kemah Pujian, dengar firman Tuhan hari ini. Jangan main-main sama hidup kita. Ada satu kelompok, nanti kita baca, terlalu berani. Terlalu menganggap mudah mendaki gunung. Waktu engkau jatuh dalam satu bidang, entahkah kesehatan, hubungan, keuangan, jangan menganggap mudah bisa menyelesaikan. Jangan bilang begini, oh besok bisa selesai. Karena satu hari engkau akan dikejar seperti lebah mengejarmu. Bukan karena Tuhan tidak mampu, tapi engkau keluar dari batas kasih karunia Tuhan. Saya merasa saudara, firman Tuhan ini cukup keras buat kita. Tapi dia mau membangunkan kita. Amin. Dia mau buat kita melek. Dia mau berkata, nak, cukup kasih karuniaku buatmu. Tapi waktu engkau keluar pagar batasnya, gak ada kasih karunia Tuhan di sana. Kita mulai baca ayat 41. Ayo perhatikan firman ini selama ibadah ini, sungguh-sungguh perhatikan. Saudara, ini gak cuma bicara buat saudara. Buat kami hamba Tuhan. Kami juga harus berjaga untuk ini. Ayat 41 wanita, 2 ya. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya. Sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah. Ini Musa ngomong sama orang-orang yang dipimpin. Orang-orang yang jago perang. Mereka bilang, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kayak bertobat. Tapi ngambil jalan yang lain lagi. Dia bilang, kami berbuat dosa. Bagus gak kata-katanya? Kami mau maju berperang. Kami menyesal. Dia bilang, kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada Allah kami. Mulutnya rohani. Tapi kesombongan rohani masuk di hatinya. Dia merasa dia bisa dengar suara Tuhan, dia ngerti firman Tuhan. Dan waktu Musa pemimpinnya ngomong, diabaikan. Saya mau kasih tahu saudara. Saya nggak bilang hamba Tuhan lain tidak diurapi. Enggak. Semua melengkapi sebagai tubuh Kristus. Tapi engkau harus tahu siapa bapamu. Seorang bapa punya kasih karunia khusus untuk anak-anaknya. Kalau ada sesuatu terjadi kepadamu, bapak rohanimu akan tahu. Kalaupun dia nggak tahu, dia dikasih sesuatu di hatinya oleh Tuhan. Musa memimpin bangsa Israel dengan nyawanya. Musa mungkin tidak sehebat yang lain yang berperang. Musa nggak jago megang pedang. Bukankah ketika Yosua berperang, Musa nggak punya strategi? Musa nggak turun ke lapangan, dia nggak pandai berperang. Musa hanya bisa berdoa. Dengar saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau nasihat itu keluar dari bapak rohanimu, yang mungkin engkau rasa dia nggak pandai di bidangmu, dengarkan karena suara Tuhan. Ayat 42 coba lihat. Laki-laki boleh baca 2 ya. Sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Siapa yang ngomong mengingatkan? Tuhan mengingatkan lewat siapa saudara? Tuhan ngingatin lewat Musa. Tapi sang penyandang pedang yang hebat ini, sang orang yang mengalami kejatuhan, mengalami pergumulan, dia bilang enggak, aku bisa. Kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Musa bilang jangan, nanti kamu terpukul. Tuhan gak ada di pertandinganmu. Biar semua kita dengar ini dengan kerendahan hati saudara. Kalau Tuhan gak ada, jangan main di situ. Gak ada pertolongan Tuhan di sana.
Kau sedang bermain-main dengan keinginanmu. Ayat 43, sama-sama 2 ya. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan, kamu berlaku berlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kamu berlaku terlalu. Silakan duduk Bapak Ibu. Sambil engkau duduk coba renungkan. Apakah kita sedang berlaku terlalu berani? Kita bilang titah Tuhan. Padahal Tuhan sudah berfirman, jangan, aku gak ada di sana. Kita pakai ayat yang lain. Ayat 44 salah seorang boleh baca buat kita sampai 45. Ayat 44, kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah, dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Ada cerita yang kita baca. Dan ini dicatat di buku firman Tuhan. Ada tangisan yang gak didengar. Dan dia tidak memberi telinga untuk suaramu. Saudara, apa yang membuat mereka bersemangat untuk maju menyerang? Mereka mendengar firman Tuhan. Apa yang membuat mereka semangat menyandang pedang, berperang, dan pede ada Tuhan? Coba renungkan sama-sama. Untuk pekerjaanmu. Untuk masa depan anak-anak kita. Apa yang membuat kita terlalu bersemangat? Yang membuat suara Tuhan nomor 2 dari semangat kita. Diperingati supaya jangan maju, tetap maju. Salah satu yang dominan. Karena mereka punya mimpi. Katakan sama-sama punya mimpi. Salah gak punya mimpi? Tuhan suka kepada orang-orang yang bermimpi besar. Dan mengandalkan Tuhan di sana. Tapi banyak orang mimpinya lahir dari sakit. Dari perasaan pernah dihina, direndahkan. Dia punya mimpi. Mimpinya lahir akibat perlakuan yang tidak nyaman yang diterimanya. Mimpinya bukan karena dia ingin memuliakan Tuhan di sana. Orang yang sakit, mimpinya lahir dari kesakitannya. Dia pengen diangkat nama baiknya. Saya mau berkata, kalau engkau pernah dihina, terima kesembuhan di kaki Tuhan. Terima pemulihan di hadirat Tuhan, dilepaskan semuanya. Sehingga mimpimu adalah mimpi yang akan membuat nama Tuhan dimuliakan. Ada orang pengen anaknya sampai sarjana. Bukan sekedar karena dia pikir itu patut. Tapi karena dia gak pengen dipandang rendah. Apa yang membuat serangan ke bagian utara gagal? Karena digerakkan oleh mimpi yang hanya ritual saja dihadapkan sama Tuhan. Tapi gak pernah mau dengar suara Tuhan baik-baik. Sampai akhirnya saudara, semangat mereka itu menghabisi mereka. Jemaat Tuhan dengar, semangat aja gak cukup. Katakan semangat aja gak cukup. Katakan semangat aja gak cukup. Semangat aja gak cukup. Karena banyak orang hanya semangat di mulut, tapi gak semangat membangun komitmen tiap hari. Buktinya pacaran bisa kebablasan. Buktinya Anda keuangan bisa jeblok. Itu artinya Anda gak bangun komitmen. Secara lahiriah, yang berperang itu punya kans untuk menang. Bilang punya kans untuk menang. Tapi kalau Tuhan gak ada di situ, jangan coba-coba masukin itu. Kadang-kadang saudara, kalau suami saya nasehatin orang, gak cocok juga kadang sama saya. Beneran. Kok gitu ya cara nanganinnya? Yang senyum ini kok sama? Ternyata kalian gak mau jujur aja ya.
Atau mungkin waktu dinasehati pemimpin kelompok kecil, Anda hanya tertegun dan sambil senyum. Dia nggak tahu sih yang gue lewatin, ngomong aja lu. Nggak apa-apa, ngakunya dalam hati aja. Ya Tuhan, aku sama Tante Foni. Bener nggak? Dia ngomong aja. Kan gue yang ngadepin. Tahu apa? Abang mah cuman taunya ngangkat tangan. Enak-enak dia nggak. Emang enak, makanya kenapa nggak pada mau jadi hamba Tuhan? Jadi gembala, angkat tangan aja. Mereka punya kans untuk menang. Dengar saudara, yang pertama perhatikan. Engkau harus tahu batas kasih karuniamu. Yang kedua, sembuhlah engkau dari semua yang sakit. Sehingga mimpimu itu mimpi yang memuliakan Tuhan. Mimpimu bukan supaya keluargamu dipandang. Puaslah dengan semua yang Tuhan beri. Kalau pertemuan keluarga dapat duduk di pojok, bersuka cita aja. Haleluya. Kita tuh pengennya nampil ke tengah. Kita kesel kalau nama anak kita nggak disebut di pertemuan keluarga, ya nggak? Anak orang lain disebut. Kalau namamu nggak disebut, itu Tuhan lagi ngomong. Terus kenapa kalau nggak disebut? Karena ada catatannya di buku kehidupanku, nak. Tapi kan di buku keluarga keturunan Huta Galung, nggak ada namanya. Saudara, waktu mereka gagal, ini bukan bicara Tuhan gak mampu loh tolong mereka. Dengerin, jangan selalu pertanyakan kemampuan Tuhan menolong kita. Tuhan sangat mampu menolong. Sangat mampu menolong, amin. Tapi waktu kita keluar dari pagarnya, setan punya jalan menghabisi kita. Saya gak pernah capek ngomongin keuangan dari atas mimbar. Tapi berapa banyak orang jatuh lagi karena menganggap sepi. Cuman paling senyum-senyum. Terus nanti masa kalau jatuh gak ditolong. Di mimbar diomongin soal hubungan. Jatuh lagi. Kenapa? Menganggap sepi. Gak ngomong kesehatan. Tante gak ngomong kesehatan, baru keluar dari rumah sakit. Tapi saya pun bertobat, saya menjaga diri saya. Yang saya sesalkan waktu sakit. Gak bisa jawab telepon, gak bisa kasih nasihat. Sementara saya tahu saya hamba Tuhan. Saudara, kenapa mereka bersemangat perang, padahal Tuhan bilang jangan. Kalau dibilang jangan tuh jangan. Bapak-bapak dengar, kalau dibilang jangan, jangan. Ibu-ibu, kalau dibilang jangan, jangan. Hei anak muda, jangan ketawa-ketawa aja kau. Kalau diperingati soal hubungan, kalau disuruh jaga kekudusan, kalau disuruh gunain waktu dengan benar, kau dibilang jangan, jangan. Saya mau lakukan firman Tuhan, karena firman Tuhan bilang gini, perkatakan terus, diulang terus, diulang terus, diulang terus. Kenapa mereka begitu? Karena pikiran mereka seperti anak kecil. Mereka cuma pengen ditolong Tuhan. Mereka seperti anak yang nyambut bapaknya ketika pulang kerja, pulang bepergian. Tapi mereka gak mau peluk wajah bapaknya. Mereka sibuk cari oleh-oleh dari tangan bapaknya. Makanya gak tahan nyembah Tuhan lama-lama. Cuman pengen dapat nubuat. Cuman pengen dapat pesan Tuhan. Cuman pengen dapat pembelaan. Suruh nyembah lama-lama, pantatnya gatel. Sakit pinggangnya, encok. Saya mau bilang saudara, kalau engkau gak tahan nyembah, engkau gak bisa tahu siapa Tuhanmu. Tapi kalau berbuat baik kuat dari pagi sampai malam. Haleluya. Kalau nolongin orang kuat. Kan kakak yang bilang harus berbuat baik.
Aku mau mandangi satu-satu dulu. Kebaikanmu akan mematikan engkau dan mengecewakan engkau kalau engkau nggak terima kesegaran dari hadirat Bapa. Makanya kalau ada orang, saudara, ada proyek berbuat baik ngeluh, itu tanda-tanda dia udah nggak terima kesegaran dari Bapa. Mereka maunya ngambil yang dari tangan Bapa. Mereka nggak suka dinasehati, nggak suka diajar, nggak suka diomongin, nak. Belum nyampe kamu ke situ, nak. Nak, sabar. Kamu memang beda sama kakak-kakakmu, nak. Nak, waktumu belum ke sana. Nggak suka. Mereka nggak mau. Satu kepastian Tuhan ada bersama mereka itu lebih dari kondisi mereka. Kalau kondisimu kurang, tapi engkau tahu satu kepastian Tuhan ada bersamamu itu cukup. Engkau tidak akan mengalami kegagalan serangan bagian selatan ini. Serangan yang gagal ke bagian selatan ini bisa terjadi atas setiap kita. Kalau kita nggak mendengar baik-baik. Katakan amin. Makanya ada ungkapan. Manusia bisa menghalalkan segala cara. Segala cara. Dulu saya orang yang bisa begitu. Dulu kadang lihat orang harus ditolong. Pakai cara yang salah. Jual barang, berhutang untuk nolongin orang. Apakah Tuhan senang? Tuhan gak suka. Waktu mendengar suara Tuhan saya ngerti. Prestasi saya bukan berbuat baik. Prestasi saya bukan waktu tampil melayani. Prestasi saya bukan ketika orang bilang aku diberkati dengan pelayananmu. Prestasi yang utama adalah ketika engkau komitmen dengan dia setiap hari. Emang nolongin orang buat siapa? Kita bilang buat Tuhan ya? Enggak, kadang buat ego kita. Kadang-kadang ya, kalau kita nggak kenali batas-batas kita. Saudara, tahun 2024 ke 2025 sampai hari ini, kurang lebih 12 orang berita duka cita yang saya terima. 12. Dari Desember tanggal 20-an. Ada yang baru 2 tahun menikah, meninggal. Why orang yang hanya ketawa-ketawa gak tahu besok dia pergi. 12 orang. Dari yang sebagian besar adalah bukan di rumah sakit meninggalnya. Di rumah. Ini tahun gak main-main. 12 orang. Taken list mulu saya. Tahu taken list? Ngisi list. Kalau yang pertama, kedua, ketiga masih kencang ya kan? Begitu udah ke-8 kan? Tapi di situ menyadarkan saya. Semua kita punya jalan masing-masing. Pertandingan masing-masing. Katakan amin. Ketika rekan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Luhut meninggal. Saya gak bisa datang. Tapi di hati saya bilang, Tuhan, ini menyadarkan, mengingatkan. Semua kita punya pertandingan masing-masing. Istri gak bisa dompleng sama suami. Suami gak bisa nebeng sama istri. Masih mending kalau meninggal gak ninggalin utang ya. Lu ketawa-ketawa ntar meninggal ninggalin utang. Kasihan pasanganmu. Saya mau kasih tahu ini supaya peringatan saudara. Katakan amin. Jangan pikiran perasaan kita nih terinfeksi sama euforia mimpi. Kita bilang gini, oh kalau habis begini bisa begini. Oh ntar terima bonus begini. No, jangan ngitung yang masih jauh itu. Orang besok aja kita gak tahu. Betul gak? Oh kalau cuan segini kan kita bisa begini. Saudara, coba lihat kejadian ulangan tadi. Ayat 41.
Coba lihat bagian terakhir. Sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Udah diperingati, tapi merasa hitungan di kepala dia lebih bagus daripada hitungan di kepala pendeta. Di sisi lain saudara, kebaikan, kesembuhan, kelimpahan, itu Tuhan udah sediakan. Katakan amin. Anda percaya kesembuhan, kelimpahan, kebaikan, itu Tuhan sudah siapkan buat kita. Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Tapi yang menahannya bukan Tuhan. Hari ini, yang pertama, coba periksa hati kita. Apa yang menggerakkan kita hari-hari ini membuat keputusan? Mimpi kita? Saya enggak untuk menghakimi menyampaikan firman Tuhan ini. Tapi saya sedang membawa hati yang mau bertobat. Kita mau berkata setiap hari, Tuhan biar aku digerakkan oleh hati yang condong kepada hati-Mu Tuhan. Amin. Saudara tinggal di rumah kontrakan, sama tinggal di rumah sendiri. Kalau engkau tinggal di rumah sendiri, tapi berantakan, aut-autan, bocor gak bisa dibenerin. Ada yang salah. Tapi tinggal di rumah kontrakan, engkau bisa bayar tepat waktu. Engkau bisa perbaiki, layak dihuni. Cuman masalahnya banyak orang. Waktu dia belum harusnya pindah ke rumahnya sendiri. Pikirannya diinfeksi dengan stigma dunia ini. Pindah beli rumah sendiri, sampai kapan lu mau ngontrak? Masalahnya belum punya kesanggupan. Bisa, pasti bisa. Kan lu bayar kontrakan segini tiap bulan. Cicilannya segini, besoknya meninggal yang punya sumber pendapatan. Kita nangis sama Tuhan. Tuhan bilang, aku gak suruh kamu nak. Itu yang saya mau bilang. Kenapa waktu mereka menangis Tuhan gak dengar? Tuhan mau bilang, aku gak pernah perintahkan itu kepadamu. Haleluya. Kasih waktu untuk mendengar. Katakan amin. Kasih waktu mendengar Tuhan. Saya gak akan bosan ngomong, kasih waktu untuk mendengar suara Tuhan. Sampai engkau akan lihat yang rumit itu bisa dipecahkan waktu engkau mendengar suara Tuhan. Yang rasanya gak mungkin, itu bisa dibuka oleh suara Tuhan. Jangan sampai kita jadi jemaat yang cuman pengen dengar pesan Tuhan. Cuman pengen pesan, terus pesan Tuhannya diapain? Didengerin aja. Habis didengerin, kejadian enggak kan, enggak bener abang kan. Orang enggak bener. Saudara, mendengar dengan baik. Artinya menyimak. Musuh itu bisa bilang I love you loh sama kita. Dengar dulu baik-baik. Kalau ada orang ngomong I love you, saudara enggak cuman letter lah, huruf I love you. Yudas, dia bisa bilang I love you, mencium Tuhannya. Padahal niatnya menjual. Kenapa waktu orang bilang I love you itu sampai dapat feel-nya. Aku disayang, aku dikasihi. Ada hubungan. Kalau engkau bangun pagi, engkau hanya sibuk ngomong sama Tuhan. Enggak kasih waktu, denger dia ngomong tentang dirimu. Alone with God, denger lagi. Dia enggak ngomong tentang orang lain, dia ngomong tentang diri kita. Dia ngomong tentang diri saya. Dia omongin kekurangan saya. Dia kasih nasihat. Dia kasih tahu luka yang belum sembuh. Dia kasih tahu kekerasan hati. Dia kasih tahu kerikil-kerikil yang perlu diambil. Enggak urusan sama jemaat. Waktu selesai dia ngomong itu, engkau akan melayani dengan hati yang pulih. Makanya orang yang enggak punya waktu teduh, saudara. Hatinya tuh seperti padang gurun. Bilang kanan kiri.
Kalau kamu gak saat teduh, hatimu seperti padang gurun. Gak usah sok nginjil. Gak usah ngomong kebaikan yang kita kasih. Kenapa saudara? Disiramin air kering lagi. Disiramin air banyak-banyak kering lagi. Dikasih pupuk habis. Coba kanan kirinya bilang, hati lu kayak padang gurun gak bro? Sis, tanya dulu. Tapi kan lu pelayanan bro. Gue lihat status lu ayat mulu bro. Halo bro, sis. Ibu gembala aja jarang bikin status ayat. Kayaknya ibu gembala lebih padang gurun dari lo katanya. Saudara dengar ya. Orang yang gak bangun saat teduhnya sama Tuhan. Hatinya kayak padang gurun. Onak duri, kesukaran doang kok. Sungut-sungut doang. Beneran. Gampang diterkam binatang dia. Ingat ya saudara, bukan setan yang pertama-tama menahan. Bukan Tuhan yang gak bisa menolong. Tapi ketika kita keluar dari batas kasih karunia Tuhan. Jangan main-main dengan itu. Jangan main-main dengan itu. Paulus ngerti loh kasih karunia Tuhan. Waktu dia berdoa untuk kelemahan tubuhnya. Perkataan Tuhan datang sama dia. Cukup kasih karuniaku bagimu. Paulus berhenti di situ. Paulus gak ngotot. Aku rasul Tuhan. Masa aku ngalami sakit penyakit? Paulus tahu batas kasih karunia-Nya. Hari ini firman Tuhan datang. Jangan menganggap mudah. Jangan berlaku terlalu berani. Jangan selalu bilang ada hari esok. Engkau harus berlaku. Besok gak ada kesempatan. Hari ini lakukan yang terbaik. Besok gak ada kehidupan. Hari ini lakukan yang terbaik. Banyak orang hancur-hancuran karena selalu bilang besok bisa, besok bisa, besok bisa. Hari Minggu saya datang ke sini. Kepala udah muter. Siapa yang tahu Seninnya ke rumah sakit saya? Hari ini ada, besok bisa nggak ada. Sesuai batas kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Apakah engkau menangkap firman Tuhan hari ini? Apakah engkau tahu sedang diperingati Tuhan hari ini? Jangan main-main terus hidupmu. Ada orang yang masih gagah perkasa. Besoknya tiba-tiba perutnya melilit, masuk rumah sakit, ternyata kena batu empedu. Ada orang yang masih cukup muda, masih 20 tahunan. Masih gagah kayaknya ke sana kemari. Satu malam jejengkingan sakit katanya. Besoknya kena vonis cuci darah. Saya ngomong ini bukan nakut-nakutin, tapi sadarlah. Katakan amin. Hari ini, apa yang harus kita buat supaya tidak ada serangan ke bagian selatan yang gagal? Coba buka dulu ulangan tadi ayat 45, 44, 45. Kita bangkit berdiri. Apa yang diperlukan supaya ini enggak terjadi? Milikilah hati yang rendah. Milikilah hati yang bilang, memang aku enggak tahu apa-apa Tuhan. Milikilah hati yang bilang, aku enggak ngerti arahan ini, tapi aku mau melakukannya. Miliki hati yang bilang gini, beresiko nih kalau aku ikuti ini arahan ini. Tapi aku mau lakukan karena percaya kepada Tuhan. Ayo baca ulangan 1 ayat 44, 2 ya. Kemudian, artinya kesusahan bisa menyerbu engkau tidak tiba-tiba. Katakan tidak tiba-tiba. Anak-anakmu menderita itu bukan tiba-tiba. Tapi waktu engkau mengabaikan. Dan menaruh tanggung jawabnya kepada orang lain. Dan di sana kesusahan menyerbu. Saya bertobat dengar ini. Jangan karena kesalahanku Tuhan. Kesusahan menyerbu orang, menyerbu keluargaku. Menyerbu jemaat yang Tuhan percayakan. Tapi engkau harus percaya.
Kalau engkau keluar dari kasih karunia, ada yang sekejap seperti menyerbu. Tapi sebenarnya itu tidak sekejap. Dan lihat, dan mereka, kesusahan itu, penderitaan itu, mengejar kamu seperti lebah. Mana ada orang dikejar lebah santai. Engkau akan lari kocar kacir. Engkau bahkan gak bisa melakukan tanggung jawabmu. Hai imam-imam, kalau engkau main-main, ketika kesusahan datang, bahkan kau gak bisa genggam tangan istrimu. Hai anak muda, kalau engkau main-main, ketika kesusahan datang, cuman di bibir engkau bilang mengasihi orang tuamu, engkau gak bisa genggam tangannya lagi. Seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Panjang ceritanya. Ayat 45. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Saya percaya waktu kita dengar firman Tuhan ini, hati kita dibawa kembali kepada Tuhan. Kita bertobat. Kita mau ikuti. Sampai kita akan mengalami. Mazmur 51 ayat 10. Kita baca ayat ini. Biar firman ini tidak lewat begitu aja. Kau harus simpan perkataan firman Tuhan ini. Salah satu kitab Mazmur berkata, maka perkataanmu telah kusimpan di dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Simpan perkataan Tuhan. Renungkan. Bapak Ibu ngobrol di rumah sama suami istri. Bagian mana ya yang kita terlalu berani, terlalu nganggap mudah. Dulu ditolong Tuhan seperti Simpson. Seperti yang sudah-sudah. Besok pasti ditolong. Akan tiba waktunya gak ada pertolongan datang. Sebelum kita berdoa, sebelum Bapak Gembala memimpin selanjutnya, mari baca ayat firman Tuhan ini, Mazmur 51, ayat 10 sampai 12. 2, ya. Hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu dan kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela.